Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi terakhir kita, merayakan kenabian. Meskipun situasinya hujan deras sekali ya. Alhamdulillah, mari kita maknai hujan ini sebagai rahmat. Jangan dimaknai hujan sebagai penghalang. Jadi hujan itu fakta. Kita membacanya sebagai rahmat atau sebagai penghalang, itu pikiran kita. Kalau bahasa filsafatnya itulah makna. Maka mari kita maknai hidup kita. Apa saja fakta yang terjadi yang kita temui secara positif. Biar kita bahagia. Kita diberi apa saja oleh Allah, ayo dibaca secara positif. Biar apapun yang diberikan oleh Allah itu melahirkan syukur. Misalnya, wah waktunya ngaji kayak gini, hujan kok yo ngantuk ya. Nggak apa-apa, fakta ngantuk itu bacalah sebagai rahmatnya Allah. Alhamdulillah aku masih dikaruniai ngantuk. Bayangkan kalau makhluk Allah yang namanya ngantuk itu ndak ada. Begitu kalian pengen tidur langsung tiba-tiba pules, itu kan lebih merepotkan lagi. Karena ada ngantuk, kalian nyari-nyari posisi untuk bisa dapat tempat tidur yang enak. Apapun itu, ayo dibaca. Ndak ada makhluknya Allah, ciptaannya Allah itu yang tidak bisa jadi jalan untuk kita bersyukur dan tambah dekat sama Allah. Bahkan yang mungkin menurut kita negatif. Wah, saya sakit Pak, ndak bisa hadir ngaji. Sakit itu bisa kalian baca sebagai musibah, meskipun bisa juga kalian membacanya, Alhamdulillah saya sakit Pak, dosane berkurang. Alhamdulillah saya sakit Pak, sekarang saya ngerti betapa manfaatnya kesehatan. Nah itu caranya ya, biar hidupnya ndak gampang sumpek, ndak gampang galau, gelisah. Mari kita baca. Wong yo label itu kan dari kita, makna itu kan dari kita. Bahkan fakta-fakta yang paling pahit sekalipun bisa kita bunyikan dengan makna yang positif. Tentu saja mungkin kalau yang jelek, yang pahit, memaknainya ini adalah pelajaran biar besok tidak begitu lagi. Oke, baik. Ini kalau Syekh Abdul Qadir Jailani lagi pengajian kok hujan, hujannya disuruh berhenti. Ya kan ada ceritanya begitu, beliau langsung teriak, wahai hujan berhenti, ini orang-orang mau belajar. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik, kalau kita ya kita nikmatilah. Kalau doanya Rasulullah, shayyiban nafi'an. Semoga yang hadir, yang tercurah dari langit malam hari ini itu adalah curahan yang bermanfaat, curahan anugerahnya. Oke, bismillah kita mulai ya. Malam hari ini sebenarnya tidak harus berpikir panjang-panjang, wong temanya tema cinta pada Rasulullah. Harusnya saya tidak ngomong banyak, mungkin di depan sini kita sholawatan bareng-bareng atau apa. Harusnya ngono. Neng yo susah nanti rekamannya ya.
Kalian sudah siap-siap mendengarkan untuk dapat sesuatu, malah diajak sholawatan saja. Nanti sholawatan sendiri-sendiri ya. Saya mengantarkan saja dengan beberapa perspektif tentang mencintai Rasulullah. Ini cinta Rasul ini diksi yang mungkin akrab sekali dengan keseharian kita. Malam hari ini kita belajar, ayo kita gali. Kalau bahasa filsafat, ontologi dan epistemologinya. Apa dan mengapanya kok kita itu harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau minggu-minggu sebelumnya itu basis teoritisnya saja. Kalau di filsafat, malam hari ini kita masuk ke ranah aksiologisnya. Dari betapa mulianya Rasulullah, betapa filosofisnya hadirnya Nabi, betapa dalamnya Nur Muhammad minggu lalu. Malam hari ini kita wujudkan itu semua secara konkret dalam diri kita dengan cara mencintai Rasulullah. Bismillah ya, kita mulai. Yang pertama, kita lacak dasar-dasarnya dulu. Ini mirip di pertemuan pertama kita ya. Kemarin kita sebut bahwa hadirnya Rasulullah adalah bagian dari cintanya Allah kepada manusia. Jadi ini dasar yang pertama. Jadi hadirnya Rasul, hadirnya Nabi itu bagian dari cintanya Allah kepada kita. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Bentuk-bentuk cintanya Allah pada kita, khususnya manusia akhir zaman ini. Antara lain itu, selain Nabi dan Rasul yang saya warnai berbeda itu, yang pertama jelas tentu saja kita dianugerahi oleh Allah keberadaan dan kehidupan. Kita ada, eksis sekarang saat ini sebagai manusia dengan kemampuan berpikir yang tinggi, melebihi makhluk Allah lainnya. Itu menunjukkan cintanya Allah pada kita. Jadi kalau ada yang tanya, apa sih Pak buktinya cintanya Allah pada kita? Itu ya sederhananya, lah kamu ada itu. Anugerah paling besar dari Allah. Itu pun ada yang kedua. Apa? Kita tidak sekedar dibuat ada, tapi diistimewakan oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Kita ini kan anak cucunya Nabi Adam yang dimuliakan oleh Allah. Allah sendiri yang bilang, sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Banyak fasilitas-fasilitas kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita itu makhluk yang diberi kebebasan untuk milih. Kita itu makhluk yang diberi segala macam potensi dalam diri kita. Kita itu makhluk yang mikrokosmos. Unsur-unsur semesta ada dalam diri kita. Kita juga makhluk yang punya dimensi ilahiyah. Nah, ini istimewa kita. Tidak ada makhluk seistimewa manusia. Makanya iblis iri sama kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tidak hanya itu. Allah itu menyediakan segala macam fasilitas untuk kita bisa hidup di muka bumi ini. Dan segalanya pas, sesuai, cocok. Sebelum kita sendiri yang rusak. Suhu udara, iklim, tekanan udara, jaraknya matahari dari bumi, dan lain sebagainya itu pas. Kok kita dulu diturunkan di planet Pluto yang paling kecil, mungkin kita sudah tawuran, desekan karena planetnya kecil. Atau di planet yang paling dekat dengan matahari, mungkin kita sudah gosong semua.
Pas kita itu ada di bumi, planet yang indah, hijau, untuk kita hidupi. Oh, itu tidak mungkin kebetulan. Kemudian itu pun Allah ingin kita itu bahagia, lurus jalannya dan kembali lagi pada Allah sesuai yang diinginkannya. Maka Allah menurunkan kitab suci. Padahal kita sudah diberi akal, tapi betapa sayangnya Allah pada kita, diturunkanlah kitab suci. Itu pun Allah masih, jangan-jangan nanti kitab suci tidak dibaca, tidak dipedomani, kayak mahasiswa itu loh. Sudah ditulis referensinya ini, masih tidak dibaca. Kadang-kadang dosennya memfotokopikan ini, ya tolong difotokopi, dibagikan. Itu pun tidak dibaca. Mungkin Allah ngerti, wah menungso tidak jauh-jauh dari mahasiswa ini mesti. Sudah ada Al-Quran, sudah ada kitab suci, yo membacanya males, apalagi memedominya. Sudahlah, langsung dikasih penuntun. Namanya Nabi atau Rasul. Oh, ini betapa sayangnya Allah sama kita. Nah, ada lagi beberapa yang lain. Ini kalau dijelaskan satu-satu panjang. Ada juga rezeki, itu pasti ya. Kemudian luasnya ampunan. Iblis salah langsung dihukum. Tapi kita yang akhir zaman ini dibuka lebar-lebar terus-menerus ampunannya Allah. Masih ada kesempatan loh, ayo tobat. Kita ini bolak-balik bilang, ini akhir zaman loh, ini akhir zaman loh. Tapi tidak pernah tergerak hati kita. Loh kalau akhir zaman, mbok cepet-cepet tobat, minta ampun sama Allah. Kita kan rame akhir zaman itu kan cuma pingin rame di medsos saja, atau pingin bikin konten apa ini. Inilah ciri-ciri zaman sudah akhir mungkin ngono. Tapi terus apa yang harus kita lakukan kalau memang ini zaman sudah akhir? Jangan lupa selama bel belum berbunyi, ampunannya Allah masih terbuka. Nah, ini istimewa kita. Allah tidak menyegerakan siksanya. Makanya Allah menunda hukuman. Siapa tahu nanti tobat. Siapa tahu nanti insaf, siapa tahu nanti minta ampun, maka tidak langsung dihukum. Beberapa umat terdahulu ada yang oleh Allah langsung diingatkan dengan cara dihukum, tapi di kita tidak. Kita diistimewakan hari ini antara lain dengan Allah menunda hukuman. Kemudian melipat gandakan pahala. Ini Allah kan ya sangat sayang dengan kita, maka kadang amal kecil saja pahalanya bisa luar biasa. Jadi ini untuk menarik kita agar suka dengan jalan kebenaran, jalan kebaikan. Maka oleh Allah dipromosikan kebenaran dan kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda. Padahal itu sebenarnya yang butuh itu kita. Untuk melatih jiwa berbagi dengan sesama, Allah menjanjikan barang siapa bersedekah membantu saudaranya, pahalanya 700 kali lipat misalnya. Loh, ini kan untuk menarik kita ke sana. Sebenarnya hidup dengan kesadaran berbagi itu kebutuhan kita. Bayangkan kalau manusia itu egois, tidak ada yang mau saling membantu. Tidak ada yang mau meringankan tangannya, saling menolong sesamanya, hidup ini akan berat sekali. Tidak hanya yang kaya pada yang miskin. Kalau orang miskin juga tidak mau bantu yang kaya, tidak ada yang mau disuruh kerja, motong rumput, tidak ada yang mau disuruh jadi juru masak, tidak ada. Ya pontang-panting juga yang kaya. Kesadaran saling berbagi, saling membantu, saling menolong, itu kan kebutuhan kemanusiaan. Allah tahu kita sangat memerlukan itu, maka kita diberi tawaran, kita dipromosikan, yuk melakukan itu, ada berlipat-lipat pahala untuk itu. Itu sebenarnya untuk kita tertarik ke sana. Itu kayak kalian punya adik atau punya anak kecil yang disuruh belajar, terus kalau kamu rajin belajar nanti ranking 1 tak beliin HP baru misalnya. Nah, itu kan tertarik kan adikmu untuk belajar serius biar dapat HP baru, padahal targetmu kan tidak ke situ.
Nggak apa-apalah kamu mikir HP baru, yang penting kamu belajar beneran dan nanti pinter. Nggak apa-apalah kamu mikir pahala yang berlipat-lipat, insya Allah nanti dikasih kok memang sama Allah. Tapi yang lebih penting lagi, jiwamu terbentuk jadi orang baik. Itu bukti sayangnya Allah. Kemudian mengabulkan permohonan. Jadi Allah sendiri yang bilang, mintalah, aku kabulkan. Saya tidak tahu teman-teman di sini masih aktif berdoa atau tidak. Atau doanya formalitas. Sudah terlanjur apal ya, doa itu aja sejak dulu ya itu saja. Padahal kamu juga tidak tahu maksudnya apa. Apalannya ya kui. Mintalah, Allah akan memberi. Nah, ya dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Karena mungkin nanti teman-teman bisa kembali ke sesi dulu kita pernah membahas tentang filosofi doa. Kemudian ya kita diberi ujian, kita diberi peringatan. Jadi Allah itu sering menegur kita. Kita saja yang tidak sadar. Peringatan dan teguran Allah itu bentuknya tidak selalu sakit ataupun tidak selalu hal-hal yang kita tidak suka. Kadang-kadang sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman. Itu juga sebenarnya ujian untuk kita. Jadi mari kita sadari betapa cintanya Allah pada kita, antara lain dengan menurunkan Rasul. Jadi ini frame pertama ya, kita pahami hadirnya Rasulullah yang harus kita cintai itu sebagai bagian dari cintanya Allah pada manusia. Lanjut. Nah, kalau cintanya manusia pada Rasulullah itu hakikatnya juga bagian dari cintanya manusia pada Allah. Kadang ada orang tanya, Pak, saya itu cintanya Allah sajalah, tidak pakai yang lain. Lah Rasulullah, tidak, wong ya Allah saja. Tidak begitu cara berpikirnya. Jadi cinta kita pada Rasulullah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Jadi lingkaran besarnya adalah cinta pada Allah. Yang bagian dari kecintaan kita pada Allah itu cinta kita pada Rasulullah. Nah itu kategori-kategori cinta. Kalau teman-teman membaca kitab-kitabnya Imam Ghazali, ada istilah mahabbatullah, ada istilah mahabbatu ma yuhibbuhullah, ada istilah mahabbah fillah, dan ada istilah mahabbah lillah. Nah ini mari kita pelajari pelan-pelan biar tidak keliru. Yang pertama mahabbatullah. Mahabbatullah itu ya cinta kita pada Allah. Ini pernah kita pelajari 1 bulan, mungkin bulan Februari kemarin itu, yang cinta pada Allah. Konsep-konsepnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Athaillah Sakandari, dan lain-lain. Itu mahabbatullah. Di antara cinta kita kepada Allah juga adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada yang dicintai oleh Allah. Pak, saya cinta Allah saja, tidak cinta yang lain-lain. Harusnya tidak begitu. Saya cinta Allah dan semua yang dicintai oleh Allah, saya juga cinta. Termasuk Rasulullah. Maka saya cinta kebaikan, saya cinta kebenaran, saya cinta kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu dicintai Allah. Termasuk Allah sangat mencintai kekasihnya nomor 1 namanya Muhammad. Itu yang disebut mahabbatu ma yuhibbuhullah. Yo kayak kalian kalau punya pasangan, punya pacar misalnya, itu kan biasanya kalian tidak hanya seneng
pasanganmu saja. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan pasanganmu kan kamu juga ikut senang. Kadang-kadang awalnya kamu tidak senang, tapi lama-lama ikut senang juga. Pacarmu suka drama Korea, awalnya kamu tidak suka opo drama Korea itu. Aktor dan aktrisnya kok sama-sama cantik, misalnya. Nah, tapi karena harus menemani, lama-lama ya ikut senang. Jadi biasanya hal-hal yang dicintai oleh yang kamu cintai, kamu juga akhirnya menyukai juga. Nah, mahabbatu mayuhibbuhullah itu gambarannya semacam itu. Saya mencintai Rasulullah karena apa? Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah. Nanti ada orang yang pakai logika, opo pantes ya saya itu mencintai Allah, wong kelakuanku kayak gini. Sudahlah saya minta diantarkan saja oleh Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah. Nah ini namanya mahabbatu mayuhibbuhullah. Cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Ini nanti sebenarnya luas. Termasuk mungkin kita menyayangi sesama, menyayangi alam semesta, semua makhluknya Allah. Itu kan termasuk ma yuhibbuhullah. Apa yang dicintai oleh Allah. Oke, berarti memang perilaku-perilaku, sikap, pikiran yang isinya kebencian-kebencian terhadap makhluk Allah apapun dan manapun kita harus hati-hati. Karena tentunya Allah sebagai pencipta mencintai ciptaannya yang mana saja. Jangan sampai kebencian kita pada makhluknya Allah yang mana saja membuat Allah murka. Karena betapapun semua makhluk ya ciptaannya Allah. Oke, baik. Itu yang kedua ya. Kalau mahabbah fillah itu mencintai Allah ya di jalan Allah. Itu mahabbah fillah. Itu kan kadang-kadang teman-teman kan sekarang banyak yang pakai kalimat ikhwani fillah. Wah, fillah itu berarti memang di jalannya Allah. Kalau mahabbah lillah itu mencintai Allah dalam hal-hal yang mungkin ini sebenarnya tidak letterlek jalannya Allah, tapi bisa mengantarkan kita pada Allah. Misalnya, saya suka baca buku malam-malam karena Allah suka dengan belajar. Dan saya membacanya ini karena Allah. Lillah itu kan artinya karena Allah. Jadi melakukan sesuatu atau menyukai sesuatu karena Allah. Itu juga bagian dari cinta kepada Allah. Aku menyukaimu karena Allah. Makanya gaya kita pacaran yang syar'i ya. Kita misalnya itu kamu kan harus ngatur kan, tidak boleh macam-macam kalau syar'i itu, tidak boleh pegang tangan, tidak boleh lihat aurat, tidak boleh deket-deketan, kan? Nah, kenapa begitu? Karena lillah. Aku melakukan ini karena Allah. Nah, nanti kamu atur sendirilah. Mungkin lewat WA saja, tidak usah pakai selfie-selfie, tidak usah pakai. Atau yang syar'i itu kalau pas mau memulai apel pacaran, kita mulai dengan berdoa, baca Fatihah dulu. Kayak ngaji filsafat itu. Oke, itu lillah namanya, karena Allah. Baik. Ini sudah dijelaskan dulu waktu kita membahas tema mahabbatullah. Jadi cinta Rasul itu mahabbatu mayuhibbuhullah dan juga bagian dari hubbullah, cintanya Allah pada manusia. Nah, ini teori yang awal. Kita lanjut. Nah, ini saya senang kalimat ini. Ini kalimatnya Syekh Jami' yang dulu pernah kita ngaji. Yusuf Zulaikha. Ini kalimat menarik. Jadi, waktu Nabi Yusuf sudah sukses, itu beliau bertemu lagi dengan Zulaikha yang sudah tidak lagi jadi putri, sudah jadi orang biasa yang mengenaskan nasibnya, sudah tidak secantik dulu lagi, bahkan sudah tua. Nah ini terus
ada pernyataan semacam ini dari Allah. Ceritanya Nabi Yusuf itu, oh ini Zulaikha yang dulu ya, kok masih hidup ya? Mungkin begitu bahasanya. Mungkin kalau kamu ketemu mantanmu, ketemu lagi, kamu kok tambah mengenaskan sekarang. Nah, ini kalau di Syekh Jamek wong itu novel ya. Jadi, tapi kalimat ini dalam maknanya. Jadi kata Allah begini, kenapa kok belum meninggal si Zulaikha ini? Kan dia sempat memfitnah Nabi Yusuf. Kata Allah, aku belum mengambilnya. Sebab dalam dirinya terkandung cinta kepada orang yang juga aku cintai. Karena ia sangat sayang padamu, bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya kubuat dia putus asa. Nah, kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan kepadamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkainya, jadikan ia sebagai bagian jiwamu. Nah, kalau di novelnya Jamek kan kemudian menikah Yusuf Zulaikha ini. Jadi kenapa sih kok Allah tidak mengambil tindakan pada Zulaikha ini? Karena Allah sayang, cinta sama Nabi Yusuf, sementara dalam hatinya Zulaikha ada Nabi Yusuf. Tidak mungkin aku menghancurkan dia. Karena dalam hatinya ada dirimu, sementara aku sangat mencintainya. Ini pentingnya teman-teman. Ayo dihidupkan cinta pada Rasulullah itu dalam diri kita. Berarti di batin kita, di kolbu kita ada Rasulullah. Nah, kalau sudah ada makhluk yang paling dicintai Allah itu dalam batin kita, ya insya Allah seperti firman-Nya Allah pada Nabi Yusuf ini. Apa ya tego aku melakukan yang menyakitkan pada dirinya, wong dalam hatinya ada dirimu yang aku cintai. Nah, ini silahkan teman-teman pakai logika ini kalau ada yang tanya, kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah, kenapa kita memperbanyak sholawat dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Menghidupkan Rasulullah dalam diri kita. Menghidupkan kemuhammadan kalau pakai diksi minggu lalu. Berarti apa? Ada yang paling disayangi Allah dalam diri kita. Kalau yang paling disayangi Allah dalam diri kita hadir, tentu saja Allah akan sayang pada kita. Yo kalau di kamar kos-kosanmu ada orang yang dicintai temanmu, lo itu kan orang yang dicintai temanmu itu akan ditilik teruskan sama yang mencintai dia. Nah, meskipun mungkin yang datang ke kamarmu itu tidak suka sama kamu, tapi kan akhirnya datang sama kamu juga. Nah itu cara berpikirnya begitu. Nah ini saya ambil dari kisahnya Yusuf dan Zulaikha dari Syekh Abdurrahman Jamek. Tapi memang ada juga kisah nyata. Kalau tadi kan karangannya Syekh Jamek. Kisah nyata tentang Rasulullah. Ini saya baru saja dapat tadi sore. Jadi ada seorang ulama bernama Syekh Isa Bayanuni. Beliau ini dari desa Bayanun di kota Aleppo, Suriah. Syekh Isa ini sangat mencintai Rasulullah. Sampai satu ketika beliau bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah terus bilang padanya, wahai Bayanuni, kami sudah menyiapkan tempat untukmu di dekat kami. Nah, setelah itu Syekh Isa ini berangkat haji ke Mekah. Ziarah di makamnya Rasulullah. 3 hari setelah ziarah beliau sakit terus wafat. Dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah tahun 43. Tidak lama beberapa tahun setelah wafat makam beliau dibongkar. Karena biasa kalau di sana kan makam itu ditumpuk-tumpuk. Dan ternyata jasad beliau masih utuh. Meskipun sudah beberapa tahun. Orang-orang takjub, tapi terus orang-orang paham. Kenapa kok bisa begitu? Dari syair beliau sendiri.
Jadi beliau menulis syair yang sangat indah yang maknanya ternyata persis sama dengan yang dialami. Jadi beliau nulis syair seperti ini. Jasadun tamakkana hubbu Ahmadin fihi tawahi innal ardo la tablihi. Jasad yang menyimpan cinta pada Ahmad atau Nabi Muhammad, demi Allah tak akan pernah dimakan bumi. Au kaifa yablihi turab wa hubbuhu fi qalbihi wa madhuhu fi fihi. Bagaimana tanah akan menghancurkannya sedangkan cinta pada Nabi ada di hatinya dan pujian pada Nabi ada pada lisannya. Akfir alaihi minas sholah. Perbanyaklah sholawat pada Nabi. Fa innaha nurun likobrika indama ta'wihi. Karena itu akan jadi cahaya di kuburmu saat engkau memasukinya. Nah, ternyata beliau sendiri yang nulis syair seperti ini dalam rangka cintanya pada Rasulullah, dan oleh Allah bunyi syair ini dibuat persis sama dengan kondisi beliau sendiri. Kalau ini kisah nyata. Nah, baik. Ini logikanya sama. Jadi kalau dalam diri kita ada cinta pada Rasulullah, kalau Rasulullah hidup di hati kita, bahkan tanah pun tidak akan berani menghancurkan kita. Kalau mulut kita terbiasa memuji kekasihnya Allah, ya tanah juga tidak akan berani menghancurkan jasad mulut kita. Nah, ini cara berpikirnya saat itu. Baik, ini ya, jadi ini dasar-dasarnya, logik-logiknya. Kalau teman-teman bertanya, kenapa sih hubungan dengan Rasulullah itu harus ke tataran cinta? Baik, kita lanjutkan lagi biar malam hari ini dapat banyak. Siapa tahu selesainya lebih awal kalian bisa sholawatan. Nah, sekarang kita lacak hakikat kecintaan kita pada Rasulullah. Ini saya ambil dari berbagai sumber. Sebelum nanti kita filsafatan, tapi filsafatannya di belakang. Kita lacak dalil-dalil dulu. Siapa tahu nanti ada yang tanya. Kan sekarang sering orang tanya, ngaji opo itu ndak ada Qur'annya, ndak ada hadisnya. Bulan ini banyak sekali Qur'annya, hadisnya. Semoga dianggap ngaji beneran akhirnya. Oke ya. Yang pertama, cinta pada Rasulullah itu sesuatu yang patut saja, lazim saja. Maksudnya apa? Loh, Rasulullah itu sudah sangat mencintai kita. Sepenuh hidupnya yang menggalaukan, menggelisahkan beliau adalah nasib umatnya. Kalau kita mencintai beliau itu sesuatu yang wajar sekali. Makanya bahasa di situ ditulis patut memang kita mencintainya. Tidak pantas kita itu tidak cinta pada beliau. Jadi ini ayat yang kemarin kita singgung di pertemuan awal bulan itu kan, At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat dalam diri beliau itu kondisimu. Beliau itu selalu mikir engkau. Harisun alaikum, ingin gimana umatku bisa selamat. Kemudian raufur rahim, sangat belas kasihan, sangat penyayang pada kalian. Jadi cintanya Rasulullah itu sudah sangat dalam pada kita. Kita aja yang sering jual mahal pada beliau. Ada cerita yang saya hafal sampai sekarang, saya lupa kitabnya, tapi ini tentang akhir hidupnya Rasulullah. Jadi ada cerita di akhir hidup beliau ketika Jibril datang, kemudian Rasulullah mengizinkan Jibril mendekat. Itu Jibril bilang, wahai Rasulullah,
Aku datang untuk mengambil nyawamu. Kata Rasulullah, yes, kalau memang sudah waktunya. Cuma ada ndak sih berita gembira di akhir hidupku? Terus Jibril bilang, tidak usah khawatir Muhammad, karena dosamu semuanya sudah diampuni oleh Allah. Dan nabi-nabi dan para rasul sebelumnya tidak boleh masuk surga sebelum engkau masuk surga duluan. Dan ini nanti semua malaikat akan mengiringkan ruhmu kembali kepadanya. Itu jawabannya Jibril seperti itu. Tapi Rasulullah justru bilang, itu kan kalau tentang saya, bukan itu yang saya inginkan. Saya ingin kabar gembira tentang umatku. Nah, terus Jibril bilang, iya, kamu juga harus gembira Muhammad. Nanti umatmu siapa saja asal mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti sunnahmu, akan dijamin keselamatannya, dijamin surganya. Nah, baru Rasulullah, alhamdulillah, kalau gitu silahkan dicabut nyawa. Nah, ada cerita di kitab itu, ketika Rasulullah merasakan beratnya lepasnya nyawa dari raga, beratnya sakaratul maut, ada cerita beliau ini memohon semoga nanti sakitnya sakaratul maut untuk seluruh umatku, biar aku saja yang merasakan. Kalau sakitnya seperti ini, biar aku saja yang merasakan. Nah, terakhir ketika beliau masih sempat berpesan, ada 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jagalah perempuan. Jadi lindungilah perempuan. Dan yang ketiga, ini terkenal sekali, ummati, ummati, ummati. Jadi yang ketiga, umatku. Ini menurut saya tidak pantas kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Beliau begitu peduli, begitu mencintai kita. Ada banyak momen-momen betapa beliau itu sangat mencintai umatnya. Bahkan umat yang menyakiti beliau seperti di Taif, itu pun beliau masih mendoakannya supaya mereka dapat hidayah, tidak memaki, tidak melaknat. Baik, jadi yang pertama ini, hakikat cinta pada Rasulullah itu kepatutan, kelaziman. Yang kedua, selain kepatutan juga kepatuhan. Jadi Allah juga menuntun kita untuk mencintai Rasulullah dan patuh padanya. Ini surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ini Allah sendiri yang berpesan pada kita, kalau kalian mencintai Allah, jadi ini pesannya Allah, katakan wahai Muhammad, Qul itu pada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, pada umatnya berarti kan, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku. Aku kan berarti Nabi. Nabi yang disuruh bilang pada umatnya. Yuhibbukumullah. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, pasti Allah cinta pada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Jadi ini alasan kedua, kepatuhan. Berarti apa? Ya Allah juga menyuruh kita mencintai Rasulullah. Jadi tidak boleh lagi alasan saya Allah saja Pak. Tidak pakai Rasulullah menghalangi jalan, itu tidak tahu adab namanya. Wong Allah sendiri merintahnya begitu. Jadi kalau kita mengklaim diri kita mencintai Allah, ya cintai Rasulullah, patuhi Rasulullah. Baik, ini alasan kedua, hakikat kedua dari cinta kita pada Rasulullah.
Yang ketiga, kalau tadi kepatuhan, kalau ini diksinya kewajiban. Ini ada satu hadis, bisa dicek di Bukhari. Saya lupa tidak nulis terjemahannya, tidak apa-apa ya. Jadi saya ceritakan saja isinya. Jadi ini cerita Rasulullah bersama Umar bin Khattab. Jadi ketika berdua antara Rasulullah dan Umar ini, terus Umar bin Khattab bilang, "Wahai Rasulullah, engkau aku cintai, lebih aku cintai dari apapun, kecuali diriku sendiri." Jadi, aku masih cinta diriku, tapi kalau yang lain-lain enggak lah, masih menang sampean. Tapi kata Rasulullah, enggak, jangan begitu wahai Umar, walladzi nafsi biyadi, harusnya apa? Engkau mencintaiku sampai segala sesuatu termasuk dirimu. Jadi, ini kabarnya Umar berpikir sebentar, apa ya harus begitu? Ternyata ketemu oleh Umar, ya memang harus begitu. Jadi memang segala sesuatu harus tidak mengalahkan cinta kita pada Rasulullah. Berarti apa? Prioritas hidup kita yang paling awal ya cinta kita pada Rasulullah. Jadi bahkan bukan harta, bukan anak-anak, bukan ini, nanti ada ayat selanjutnya. Saya lanjutkan saja ya biar lebih jelas. Kenapa kok harus segalanya? Ini di surat At-Taubah ada lebih tegas lagi. Kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum. Ini disebut semua. Wa amwalun niktaraftumuha wa tijaratan tahsyauna kasadaha wa masakinu tardaunaha. Jadi ini jangan sampai ada yang melebihi cinta pada Rasulullah. Apakah itu cinta kita pada bapak, pada anak, pada saudara, pada istri, pada keluarga, pada kekayaan, pada perdagangan yang jadi andalan hidup kita, berarti karir, pekerjaan, pada tempat tinggal dan lain sebagainya. Jangan sampai ini lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya. Ini coba nanti dicek ya, surat At-Taubah ayat 24. Kenapa sih tidak boleh begitu? Karena hakikatnya hidup kita di dunia ini adalah Abdullah dan Khalifatullah. Semua yang disebut tadi, bapak, anak, harta, dan lain sebagainya, harusnya adalah kendaraan kita, fasilitas kita, nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita yang harus kita manfaatkan dalam rangka lebih dekat pada Allah. Jadi kalau ada kok mengalahkan cinta kita pada Allah dan Rasulullah, berarti kita sudah salah jalur, salah sikap. Kalau ingin selamat, nomor satunya harus Allah dan Rasulullah. Yang selain itu, ya memang harus kita bereskan, kita jalankan. Dalam rangka apa? Biar kita lebih kuat lagi, lebih mantap lagi untuk semakin dekat pada Allah. Kalau begitu berarti pekerjaan ditinggal, Pak. Kekayaan dibuang, Pak. Anak istri ditinggal. Tidak ada yang bilang begitu. Tapi jangan sampai semua itu kita cintai melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Hadir kita saat ini di muka bumi ini sekarang membawa amanat hakiki, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Jadi ini makanya di ayat ini saya sebut pakai istilah keselamatan. Karena begitu yang tadi kita cintai lebih daripada cinta kita pada Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini ancaman tapi halus. Mungkin kalau kayak bahasa kita sehari-hari, coba kamu lihat saja nanti. Tunggu saja nanti akibatnya.
Maksudnya apa? Ya kalau orang salah jalan melenceng itu kan ya coba saja nanti lihat akibatnya. Karena ya salah jalan itu tidak akan sampai pada tujuan. Kalau kalian ingin bahagia dengan itu semua, kalau kalian ingin sukses dengan itu semua, tapi mengabaikan Allah dan Rasul-Nya, lihat saja nanti. Kalau Allah mendatangkan amruhu, urusannya. Baik, intinya itu sebenarnya. Makanya saya sebut, kalau ingin selamat hidup, selamat dunia, selamat akhirat, ya Allah dan Rasul-Nya nomor satu. Nomor satu itu berarti tabrakan urusan apapun jangan sampai kalah. Pak, Allah nanti saja Pak, sekarang dapat jodoh dulu lah Pak, sekarang enggak. Itu nanti kamu tidak peduli lagi dengan norma-norma yang diberikan oleh Allah dalam urusan perjodohan. Kerja dulu Pak, kerja dulu Pak. Iya kerja, tapi jangan lupa tetap Allah yang nomor satu. Jadi iya kamu bekerja, tapi tidak nabrak norma-norma yang diberikan oleh Allah. Nah ini yang orang sering lupa. Kenapa kok banyak orang korupsi? Ya pasti karena Allah dan Rasul-Nya tidak nomor satu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada lagi, kita mencintai Allah itu juga hakikatnya kemanfaatan. Kemanfaatan itu ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Misalnya dalam hadis ini Bukhari Muslim ada. Salah summan kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau orang punya 3 hal ini, dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari apapun selain Allah dan Rasul-Nya tadi. Ini orang bisa merasakan manisnya iman. Nah ini menarik ya, kita itu mungkin sejak kecil ya ngakunya beriman, berislam. Tapi kalian merasakan manis apa beban agama itu? Mungkin selama ini agama kan bagimu lebih banyak beban Pak. Gara-gara ada agama, ada sholat lah, ada puasa lah, ada zakat lah. Kan kamu sering begitu. Berarti agama posisinya beban. Kalau seperti ini kamu belum merasakan manisnya keimanan. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan dalam hidupmu Allah wa rasuluhu tidak ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ada yang selain Allah yang kamu cintai. Makanya perintah-perintahnya rasanya berat. Sehingga tidak manis, tidak enak. Sholat itu kan bagi kamu tidak enak Pak, berat Pak. Kalau boleh ada diskon, mbok yo jamak itu bisa sewaktu-waktu lah Pak. Mbok yo kosor itu kalau pas capek bolehlah sholat dikosori. Karena itu beban bagimu. Nah, kenapa rasanya tidak manis? Ya karena memang Allah dan Rasul-Nya tidak prioritas ternyata dalam hidupmu. Kalau kamu prioritaskan dia engkau cintai dari apapun yang lain, insya Allah tidak ada yang berat. Ya persis kalian itu loh, kalau sedang jatuh cinta kan, yang kamu cintai nyuruh apa saja kan oke. Disuruh buatin makalah oke, tidak apa-apa. Padahal tugasmu sendiri ya tidak dikerjain. Kenapa bisa begitu? Sudah cinta. Kamu tidak punya uang, diminta neraktir, kamu mau saja kan, kamu bela-belain utang teman-teman yang lain. Nah, ini diminta neraktir, malu aku, masuk diminta neraktir, aku tidak bayari misalnya. Kenapa sampai kamu rela berkorban begitu? Karena kamu mencintai dia. Meskipun berkorban berat, rasanya ringan dan nikmat. Nah, ya kalau ini namanya halawatal iman. Kalau sama pacar ya halawatal hub. Manisnya cinta. Oke, lanjut ya. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi kalau mencintai seseorang, alasannya hanya Allah saja. Tidak ada alasan yang lain. Jadi kalau kita cinta sesuatu, ya karena Allah. Kok kamu seneng sama dia? Ya karena Allah.
Cinta ini yang menumbuhkan Allah, dan mengikuti sunnah Allah juga aku harus mencintai, makanya cepat-cepat nikah. Nah, itu yuhibbu illa lillah. Tidak karena biar ini, biar itu. Yuk nikah yuk biar hidup kita ini atau hidup kita begitu, enggak. Illa lillah. Semuanya karena Allah. Berarti tidak dengan cara nabrak rambu-rambunya Allah. Dan yang ketiga, yang membuat iman itu manis, wa ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdhafa finnar. Benci, ini terjemahan bebasnya ya, benci kalau balik sesat lagi, balik jahat lagi. Kita itu manusia yang sering bolak-balik kan. Kadang-kadang alasan khilaf Pak saya, tapi besok khilaf lagi. Besok lagi khilaf lagi. Kita kan manusia itu begitu, naik turun, naik turun. Tapi kalian akan merasakan manisnya iman kalau pas balik kok jahat lagi. Saya itu dulu Pak jahat, sekarang sudah baik kok Pak. Sekarang jahat lagi, benci saya Pak kok. Harusnya aku tidak begitu, kok masih bisa jahat lagi. Nah, rasa benci bahwa kamu kok khilaf lagi, kamu salah lagi, kufur lagi, hidup kok cuek sama Allah lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa engkau serius, ingin dekat dan mencintai Allah. Ini orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Jadi bukan orang yang sudah mati rasa, dusone oke tapi ra kroso. Jadi bolak-balik salah tapi tidak sadar kalau dia salah. Sense of guilty-nya mati. Ini sulit merasakan manisnya iman. Kalau di sini ya istilahnya kufur. Ya Allah, aku kok lupa ya. Sholat saja tidak ingat Allah. Itu kan, mbok aku tidak begini lagi. Ini biasanya orang yang sudah cinta sama Allah yang bisa begini. Jadi ini diantara manfaatnya. Mencintai Rasulullah itu bagian dari kita merasakan manisnya iman. Nah, ada lagi, satu lagi, mencintai Rasulullah itu sejenis harapan dalam hidup ini. Ini ada ceritanya. Satu ketika ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah, tanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Nah, terus Rasulullah tidak jawab kapan ya, tapi tanya, emangnya kamu sudah mempersiapkan apa untuk kiamat? Jawabannya dia, wahai Nabi, aku itu tidak menyiapkan sholat, tidak menyiapkan puasa atau banyak amalan untuk hari itu. Pokoknya cukup aku mencintai Allah dan Rasulnya saja. Nah, bayangannya kan, wah tidak sholat, tidak puasa mesti. Nah, itu kan kamu bayangannya gitu. Tapi sabdanya Rasulullah apa? Pada orang Badui tadi, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama yang dicintai. Wah, senang sekali orang Badui ini. Dan ceritanya ketika mendengar kalimat ini, para sahabat juga senangnya luar biasa. Alhamdulillah. Berarti memang kuncinya ada pada cinta pada Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Besok akan bareng Rasulullah. Wong aku cinta Rasulullah. Kan logika sederhananya begitu. Kalau bareng Rasulullah kan berarti lumayan nyaman kan, surga kelas VIP, kelas tinggi. Jadi, nah makanya almar'u ma'aman ahabba. Ini para sahabat gembira sekali mendengarkan kalimat ini. Bukan berarti, wah kalau gitu saya tidak usah sholat, Pak, tidak usah zakat, tidak usah puasa. Pokoknya mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kamu tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, sebenarnya menunjukkan kamu belum cinta sama Rasulullah. Jadi karena cinta itu kan tidak cuma di mulut saja atau pernyataanmu saja. Kayak kamu selama ini, wahai Rasul, aku cinta padamu, sholat subuh jam 9 misalnya. Tidak berani berkorban bangun lebih pagi subuh saja, itu menunjukkan belumlah, kamu tatarannya belum cinta kalau masih begitu. Dosa santai saja, khilaf ya tidak menyesal. Manusia wajar saja Pak, dosa dikit-dikit, maksiat kecil-kecil misalnya.
Nah, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu bersama yang dicintai. Makanya kan ada yang bilang nanti suami istri itu nanti di surga berkumpul lagi. Kalau saling mencintai. Kalau tidak saling cinta, Pak, ya tidak tahu. Atau jangan-jangan menyesal ini yang laki-laki. Pak, saya sudah membayangkan bidadari, Pak, ketemu istri lagi. Oke, baik. Yo, yang kita cintai kan jangan takut-takut. Tadi suami, istri, anak, harta, dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari cinta kita pada Allah dan Rasulullah. Jadi belum puncak. Puncaknya tetap cinta pada Allah dan Rasulnya. Ini ada ayat sebenarnya sama maksudnya. Jadi satu ketika ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah. Ini asbabun nuzulnya surat An-Nisa ayat 69 ini. Jadi ada seorang sahabat itu yang sangat cinta pada Rasulullah. Dia kangen terus. Maka suatu ketika dia datang pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri, bahkan dari anakku. Ketika aku berada di rumah, aku selalu ingat padamu dan aku tidak sabar untuk datang melihatmu. Cuma ketika aku ingat kematianku, aku sadar engkau nanti mesti masuk surga, derajatmu tinggi bersama para nabi. Sedangkan aku kalau masuk surga, khawatir surga level bawah. Jadi kita tidak bisa bareng. Kata dia, ini menggelisahkan saya Rasulullah. Berarti nanti di surga saya tidak bisa melihatmu. Kita levelnya beda. Nah ini mengeluh begitu sahabat ini. Karena saking cintanya sama Rasulullah. Khawatir besok di surga tidak bareng. Wong yo siapalah aku. Rasulullah mestinya bareng para nabi, para aulia, para syuhada. Ini nabi diam. Bingung mau jawab gimana. Tapi kemudian turun ayat ini. Surat An-Nisa ayat 69. Yang artinya wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassodiqin wasyuhada wassolihin. Jadi barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi ini firman ini jawab sahabat tadi, tidak usah khawatir. Asal engkau patuh pada Allah dan Rasulnya, nanti bareng-bareng akan ketemu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jadi tidak masalah. Cintai Rasulullah dan jalankan sunnah-sunnahnya, insya Allah nanti bareng. Tidak usah takut levelnya surganya beda. Asal serius menjalankan itu. Nah ini menarik ya, dasarnya memang cinta. Oke, baik. Ini ada satu kalimat lagi, logika tadi. Kenapa sih kok kita nanti akan bersama yang kita cintai, dan apa pentingnya kita mencintai Rasulullah, termasuk mencintai orang-orang soleh, para syuhada dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari karyanya Syekh Mubarak Puri yang judulnya Tuhfatul Ahwadhi Bisyarhi Jami' At-Tirmidzi, syarahnya At-Tirmidzi. Kata Syekh Mubarak Puri, kalau seseorang mencintai satu kalangan dengan ikhlas, maka sebagaimana dinyatakan oleh Nabi, ia termasuk golongan mereka, kendati amalnya tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh tadi. Sebab keterpautan hati mereka. Kiranya rasa cinta itu memotivasi agar bisa berbuat serupa. Kenapa sih orang itu nanti akan oleh Allah dikumpulkan dengan yang dia cintai? Karena kalau kita mencintai tadi orang-orang soleh, kita mencintai para syuhada, para solihin, para ulama, para aulia, ini menunjukkan kalau pakai bahasa hari ini,
kecenderungan jiwa kita pada mereka. Meskipun amal kita mungkin masih belum selevel mereka. Kecenderungan jiwa ini saja kita sudah menang selangkah. Karena dengan itu kita biasanya terus terdorong untuk meniru, mengikuti. Kalau teman-teman misalnya punya kiai, punya guru, punya ulama, panutan, terus dicintai sedemikian rupa, mau tidak mau jiwa kita kan akan cenderung ke sana. Kemudian kita terdorong untuk meniru meskipun tidak sebagus, tidak selevel beliau-beliau itu. Makanya hadis almar'u ma'aman ahabba itu sebenarnya dorongan bagi kita. Yuk kita mencintai yang baik-baik, kita mencintai orang baik. Khususnya mencintai Rasulullah. Ya karena puncaknya cinta itu kan Rasulullah. Dan sebenarnya para sahabat juga orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah. Banyak cerita-cerita, banyak contoh kasus. Saya ingat ada beberapa yang mumpung kalian sudah mulai ngantuk. Tak kasih cerita biar sekalian tidur. Saya tiba-tiba ingat ada kitab bagus judulnya Mukhtasar At-Tawwabin yang nulis Al-Maqdisi. Di situ ada cerita seorang sahabat masih muda, seusia kalian. Namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Anak muda ini sangat mencintai Rasulullah. Suatu ketika dia mengalami bencana. Bencananya itu, satu ketika dia di jalan, di salah satu rumah, ada yang mungkin orangnya lupa menutup pintu. Sehingga dalam rumah kelihatan. Nah, Sa'labah ini tidak sengaja menatap ke dalam rumah. Kok iyo di dalam rumah penghuninya pas selesai mandi. Itu kalau kalian bersyukur mesti ya. Jadi tidak sengaja melihat yang dia tidak harusnya melihat. Itu langsung shock Sa'labah ini. Jadi dia sangat sedih sesedih-sedihnya. Kenapa? Dia merasa, ya Allah, mataku ini berarti sudah tidak layak lagi menatap Rasulullah. Tubuhku ini tidak layak lagi dekat dengan Rasulullah. Dia stres. Itu jangan dibandingkan kalian malah nyari-nyari gambar kayak gitu. Jadi Sa'labah ini begitu down dia karena merasa cacat aku sekarang. Jadi ceritanya kemudian beliau menjauh sampai ke padang-padang pasir. Malu ketemu Rasulullah sampai 4 hari. Akhirnya Rasulullah mencari-cari karena ini memang mungkin sering menyapa Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Kemana anak ini sampai 4 hari? Diperintahkanlah Umar bin Khattab untuk mencari, melacak. Khawatirnya ada apa-apa. Dan setelah dilacak, ketemu di tengah padang pasir, sedang menangis, merintih. Setelah ditemui oleh Umar bin Khattab, dia kaget. Wah, apakah Rasulullah sudah tahu kondisiku, sudah tahu kesalahanku? Saking syoknya, terus dia pingsan. Terus digendong oleh Umar pulang ke rumah. Nah, Rasulullah diberitahu bahwa ini anak ini ternyata di tengah padang pasir, situasinya mengenaskan. Kata Umar, apakah dia saya panggil menghadapmu Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak usah, aku saja yang datang ke rumahnya. Jadi Rasulullah datang, begitu melihat kondisinya oleh Rasulullah, anak ini mau dipangku oleh Rasulullah karena masih muda. Tapi dia menjauh, tidak berani. Rasulullah jangan, aku sudah kotor. Aku sudah penuh dosa. Nah, terus disuruh cerita, apa sih yang terjadi denganmu anak muda? Kok kamu sampai seperti ini? Oleh Rasulullah ditanya, akhirnya dia cerita. Ya tadi, cerita melihat sesuatu yang tidak pantas dia lihat.
Rasulullah terus senyum mendengar cerita itu, terus membanggakan dia. Begitu Rasulullah senyum membanggakan dia, dia meninggal. Jadi dia langsung meninggal dan ya sudah. Akhirnya diurusi oleh Rasulullah sampai kemudian Rasulullah ada ceritanya sampai turun ke liang lahatnya. Nah, ada cerita menarik waktu membawa jenazah anak muda yang luar biasa ini, Rasulullah jalannya jinjit. Nah, terus ada sahabat yang tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berjalannya jinjit?" Aku sulit berjalan. Kenapa? Karena ini situasinya penuh sesak sekali. Banyak sekali malaikat yang turun untuk mengantarkan anak muda ini. Nah, ini ceritanya Sa'labah bin Abdurrahman. Anak muda tapi luar biasa cintanya pada Rasulullah. Dosa sedikit itu saja betapa syoknya dia. Makanya saya pesan jangan dibandingkan dengan kalian ya. Kalau kalian mungkin malah seneng sekarang nyari gitu-gitu. Ada lagi cerita yang menurut saya menarik. Ini sahabat ketika Rasulullah baru datang di Madinah, itu menginap di tempat seorang sahabat Ansor namanya Abu Musa, yang dipandang rumahnya agak lumayan. Abu Musa ini karena sangat mencintai Rasulullah, menghormati Rasulullah, Rasulullah ditaruh di bawah. Rasulullah silakan istirahat di lantai bawah, dia naik ke atas. Di lantai 2 bersama keluarganya. Tapi sepanjang malam itu ketika Rasulullah istirahat, Abu Musa sekeluarga tidak berani tidur. Tidak berani banyak gerak. Jadi di lantai 2 itu semua diam, tidak berani gerak, tidak berani ngomong apa-apa. Alasannya apa? Khawatir kalau gerak nanti getar temboknya, Rasulullah yang istirahat di bawah kerontokan apa kapur-kapur apa-apa itu. Jadi menjaga biar tidak ada gerakan sama sekali di lantai 2 sehingga tidak menyusahkan yang di lantai bawah. Ini Abu Musa. Sampai pagi-pagi ketika Rasulullah melihat, "Wahai Abu Musa, kok kamu pucat? Kelihatan capek sekali, lelah." Abu Musa cerita, "Ya Rasulullah, semalaman saya tidak tidur. Khawatir engkau terganggu oleh kami." Akhirnya Abu Musa dirangkul oleh Rasulullah. Baik, banyak cerita-cerita begitu ya. Cintanya para sahabat pada Rasulullah. Saatnya kalian buktikan cintamu pada Rasulullah seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Kita filsafatan sebentar ya, sudah 9:30. Kita lihat. Kita mulai dari sebab lahirnya cinta. Ini saya tidak jelaskan bolak-balik, saya jelaskan di filsafat cinta. Orang itu kan cinta sesuatu, kalau bukan karena pesona, biasanya karena jasa atau karena pemaknaan tertentu. Engkau penting, engkau baik, engkau segalanya itu makna. Atau karena terbiasa. Kalau bahasa Jawanya, tresno jalaran saka kulino. Karena terbiasa, maka jatuh cinta. Karena engkau aku anggap penting, aku cinta padamu. Karena jasamu besar, aku cinta padamu. Karena engkau mempesona, aku cinta padamu. Biasanya 1 di antara 4 itu. Dan untuk Rasulullah, 4-4-nya hidup. Jadi ini alasan mencintai. Saya ambil dari As-Syifa bi Hukukil Mustafa. Tulisannya Qodiyat. Kata beliau, orang mencintai itu kan paling tidak alasannya 3. Cocok dengan dirinya karena indah. Seperti tadi ya, yang mempesona, menakjubkan. Seperti makanan, minuman yang lezat. Kata Qodiyat. Yang kedua, karena mulia. Kita senang lihat orang baik, kita senang lihat
ulama yang penyayang, kita senang lihat orang yang mengasihi orang lain. Jadi karena kemuliaannya, itu alasan kedua. Alasan ketiga, karena jasanya pada kita yang kita rasakan. Jadi alasannya orang mencintai itu kata Qodiyat 3. Keindahannya, kemuliaannya, dan yang ketiga jasanya pada kita. 3 hal ini semuanya ada pada Rasulullah. Betapa beliau itu indah dan mulia. Ini kembali nanti ke sesi pertama bulan ini ya, ketika kita membahas akhlak dan adabnya Rasulullah. Kita ketemu betapa indah dan mulianya Rasulullah. Dan yang terakhir, jasanya. Kalau ini sudah hafal kita kan, setiap kali pidato kan sholawat serta salam pada Rasulullah yang menunjukkan kita dari kegelapan menuju terang. Itu kan mulutmu hafal kalimat-kalimat ini. Jadi meskipun jarang berpikir dalam, betapa Rasulullah memang berjasa. Kalau sudah jasanya sebesar itu, kok kita belum cinta pada beliau? Itu kemungkinannya 2. Kita tidak ngerti atau kita tidak peduli. Nah, nih, kalau tidak ngerti masih lumayan, bisa dimaklumi. Kalau tidak peduli, ya segera tobat. Jadi sebesar itu jasanya Rasulullah pada kita, harusnya level relasi kita dengan beliau itu sudah cinta. Wong ada temen yang cuma nganter jemput kamu 1 bulan saja, kamu sudah cinta. Wong cuma ikut hiking naik gunung sekali 2 kali saja karena saking seringnya bareng terus kamu sudah cinta. Apalagi dengan beliau Rasulullah. Ya seperti saya bilang tadi, jangan-jangan kita ini abai, tidak peduli dengan itu. Nah, jadi ini ya akarnya cinta itu. Tandanya sekarang. Ini tanda-tanda cinta. Kalian merasakan ini pada apa atau pada siapa, berarti itu cinta. Yang pertama apa? Kalau kita cinta pada seseorang, kita senang kalau sedang bersama. Bahkan nyari waktu untuk bisa bersama. Kemungkinan kita jatuh cinta. Kok rajin sekali sekarang ngaji filsafat. Pingin ketemu dia. Nah, itu kan ada momen bersama, tidak akan dilewatkan. Meskipun dijemput temennya mau kemana lebih asik dibandingkan ngaji, tidak. Aku ke masjid saja ngaji. Nah, kenapa? Ada yang disenangi di sini. Nanti begitu nyampe sini lihat motornya, motornya sudah ada, mesti ada di dalam ini. Seneng. Nah, kalau kamu cinta pada Rasulullah juga begitu harusnya. Seneng kalau bareng-bareng berdua. Jadi, ya entah dalam momen apa kita dekat dengan beliau. Saat kita melakukan kebaikan, saat kita bersolawat, saat kita apapun. Mungkin membaca sirahnya, membaca riwayat hidup beliau, dan lain sebagainya. Jadi ini memang ciri pertama. Senang kalau bareng kekasihnya. Yang kedua, mengutamakan yang dicintai kekasihnya dibandingkan apa yang dicintainya. Jadi sebenarnya sih saya pinginnya malam ini tidur sampai subuh. Tapi kekasihku senang kalau aku itu bangun sepertiga malam terakhir. Ya sudah, aku tak bangun. Ini tanda-tanda kalian sudah cinta sama Rasulullah. Sebenarnya mulutku sudah gatel pengen misuh-misuh dia. Dia ini jengkeli sekali. Tapi yang aku cintai itu tidak suka kalau ada orang ngomong jelek, ngomong menyakiti yang lain. Ya sudahlah. Aku mengikuti yang aku cintai. Ini namanya dalam hatimu sudah ada cinta. Kalau tidak, ya berarti belum. Meskipun mulutmu bilang cinta, kalau situasi ini belum lahir, berarti memang belum.
Yang ketiga, selalu ingat. Terbayang-bayang terus. Kalau ini yo otomatis kan kalau orang cinta itu yang di kepalanya, di mulutnya, di hatinya hanya yang dicintai. Kalau cinta pada Rasulullah ya mungkin isi pikiranmu, isi hatimu, mulutmu serba Muhammad. Jadi penuh dengan menyebut namanya. Atau kalau disebut namanya, hatimu tergetar. Boleh nanti kalau tiba-tiba kamu lagi asik gini, tiba-tiba ada yang menyebut nama mantanmu misalnya. Itu kan kamu tergetar hatimu. Kenapa? Masih ada rasa cinta. Bahkan kamu sendiri kadang mungkin manggil-manggil namanya dalam sepi, diam. Ya kan? Diam-diam kamu sebut namanya. Kok ya kamu tega ninggal aku misalnya. Nah, kenapa? Di hatimu ada rasa. Nah, kalau rasa itu juga ada pada Rasulullah, getaran itu harusnya juga ada. Kalau ada orang menyebut namanya, otomatis kamu tergetar menyambut. Makanya kalau ada orang membaca nama beliau kan kita sambut dengan sholawat. Cuma mungkin selama ini kita masih formalitas, jadi kadang-kadang lupa. Tapi orang yang mencintai beneran tidak akan melupakan momen ini ketika nama kekasihnya disebut. Nah, ini ciri yang ketiga. Ciri keempat, ketika kita sudah mencintai adalah tidak menyesal kalau ada yang hilang karena yang kita cintai. Yang hilang itu yang kita korbankan. Apakah itu waktu, apakah tenaga, ataukah biaya, ndak eman. Kayak tadi loh, meskipun ndak punya uang, diminta neraktir pun dibela-belain, diutangkan kemana-mana. Dan ndak merasa rugi, ndak merasa kehilangan. Waktu yang harusnya enak buat medsosan, buat HP-nan, kita korbankan sedikit demi yang kita cintai untuk sholawatan, untuk ngaji, untuk apapun. Dan kita ndak merasa, aduh ini waktunya drama Korea jam segini malah nggak selesai-selesai ini sholawatannya misalnya. Mbok yo ndang cepet selesai, ndang keluar makanannya, ndang bubar kita misalnya. Kalau mikirmu gitu ya memang belum cinta. Kamu masih mengkalkulasi untung rugi yang kamu dapatkan. Wah, kalau saya baca sholawat sekian kali, itu lumayan loh. Nanti keinginan kita terpenuhi. Yang kita cintai mesti kelepek-kelepek ini misalnya. Kamu masih kalkulasi-kalkulasi semacam itu, sebenarnya belum. Cinta yang sejati tidak pingin dibales apapun. Hanya memberi saja pada yang kita cintai. Kayak kalian tadi loh, untuk yang kalian cintai kan memberi sesuatu kan tidak eman dan tidak dibalas. Kalau malah nunggu balasan malah jadi lucu. Tidak kok. Yang penting Rasulullah ridho, sayang padaku. Aku sayang juga padanya. Nah, tidak ingin apa-apa sudah setelah itu. Kemudian menikmati ketaatan. Tidak berat dan juga tidak keberatan. Disuruh apapun, mendapat tanggung jawab apapun, tidak berat. Kemudian takut jauh dan ditinggalkan, tidak ingin berpisah, ingin bareng terus. Kok ngaku cinta tapi kamu mau jauh-jauh sana, jangan deket-deket terus, malu aku kalau ada kamu. Itu kemungkinan masih belum cinta. Jadi masih ada kalkulasi-kalkulasi untung rugi. Oh, kalau deket-deket kamu nanti orang-orang tahu aku punya pacar, aku tidak laku lagi nanti misalnya. Berarti ya belum cinta, itu masih ada kalkulasi-kalkulasi. Orang yang sudah mencintai itu justru ingin bersama terus, tidak ingin berpisah. Termasuk dengan Rasulullah. Dan kalian tidak usah pakai alasan, saya cinta kok Pak sama Rasulullah, tapi LDRan, jadi jarang ingat masalahnya jauh. Enggak. Ya kalau untuk manusia bisa LDR, kalau Rasulullah kan enggak. Bisa kamu hadirkan setiap waktu di hatimu. Baik, lanjut. Tidak butuh pujian,
tidak peduli cacian. Dipuji orang, wah kamu hebat sekali, sholawatannya enak sekali. Ya biasa, tidak masalah, alhamdulillah. Tidak dipuji pun tidak masalah juga. Bukan itu fokusnya. Fokusnya apa? Cinta kita pada Rasulullah. Dicaci orang juga tidak masalah. Wah ini baru tobat ini mesti ya, kok banyak sholawatan ini, anak soleh baru ini, berarti baru hijrah ini mesti. Oh diikut, wis terserah lah orang anggap apa, yang penting aku ingin menghidupkan cintaku pada Rasulullah. Jadi tidak peduli pujian juga cacian. Dipuji tidak jadi sombong, dicaci tidak jadi hancur, karena itu tidak jadi fokusnya. Kalau tidak jadi fokus kita, ya tidak dipikir. Tidak dipikir itu tidak dipermasalahkan. Terserah kamu mau muji atau mau. Wong itu bukan fokus saya. Fokus saya hanya cintanya Rasulullah saja. Dan tidak pamer. Meskipun kelihatan. Orang jatuh cinta itu kan tidak ingin menunjukkan ke yang lain, ini loh aku sangat cinta, tidak. Meskipun ekspresi kecintaannya kelihatan. Kadang-kadang dia sendiri tidak sadar. Wah, kamu sekarang rajin sekali nih antar jemput. Mesti sedang panas-panasnya ini misalnya. Loh, kita sendiri yang mencintai malah tidak sadar. Ya orang lihat, tapi kita kan tidak sengaja pamer. Kadang-kadang kalau pas berdua misalnya lagi ngapain, kita bantu apa, makanannya kita suapkan, atau kita enggak ngerti bahwa itu dilihat orang banyak loh. Kamu jangan demonstratif, enggak fokus ke situ, enggak ingin pamer. Ya mestinya memang kelihatan. Nah, mungkin kalian juga begitu nanti kalau cinta sama Rasulullah, secara enggak sadar sering sholawatan, secara enggak sadar ingin mencocok-cocokkan gaya hidupmu dengan Rasulullah, enggak masalah. Mungkin dipuji orang, mungkin juga dicaci, tapi fokusnya tidak ke situ. Dan tidak ingin pamer. Biar saja orang melihat, biar saja orang komentar, menurutku yang baik begini, sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Ya tentu saja pemahamannya masing-masing orang beda tentang tuntunannya Rasulullah. Itu wong manusia itu memang saya bilang tadi makhluk makna. Jadi ada yang mengutamakan sunnah yang ini, ada yang mengutamakan sunnah yang itu. Ada yang mengutamakan saya akhlaknya Pak. Oh kalau saya kostumnya Pak. Kalau saya pokoknya malam Jumat itu sunnah Pak. Kalau saya macam-macam kan orang menerjemahkan sunnahnya Nabi. Tapi semangat mengikuti sunnah yang lahir dari cinta, itu cirinya ini tadi. Tidak ingin dipuji, tidak peduli dicela, tidak ingin pamer, dan lain sebagainya. Jadi ini tanda-tandanya cinta. Kalau ingin mendalam boleh dibaca kitabnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ini saya kutipkan ya, tanda-tanda cinta pada Rasulullah. Kata beliau yang pertama tentu saja meneladani Rasulullah dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam situasi senang maupun susah. Tidak nyari enak-enaknya saja, tapi kalau kebetulan kok enak ya alhamdulillah. Tidak mundur kalau pas lagi sulit, dan tidak sembrono kalau pas lagi mudah. Karena fokusnya tetap meneladani Rasulullah. Yang kedua, sama seperti tadi ya, banyak menyebut namanya. Yang ketiga, rindu bertemu dengannya. Karena orang yang cinta itu ingin dekat selalu. Yang keempat, mengagungkan dan menghormatinya saat menyebut namanya. Jadi jangan sembarangan menyebut nama Muhammad saja, bahkan dengan nada yang merendahkan, melecehkan. Jadi karena ya itu tadi, biasanya orang yang mencintai itu akan marah kalau ada nama kekasihnya disebut dengan konotasi merendahkan. Dan dia
akan memperlihatkan kerendahan hati, kekhusyuan saat mendengar namanya. Terus kata Mbah Hashim lagi, mencintai orang yang mencintainya. Mencintai ahlul baitnya, para sahabatnya. Termasuk membenci orang yang membenci itu semua. Jadi sesama pecinta Rasulullah ya saling mencintai. Itu kan orang yang mencintainya juga. Kita juga mencintai ahlu baitnya, keluarganya Rasulullah, sahabat-sahabatnya. Bukti lagi kita cinta Rasulullah, ya cinta sama Al-Quran. Kalau ini sudah jelas. Dan yang terakhir, kasih sayang pada umat. Ya umatnya Nabi itu semua manusia hari ini. Kita mencintai Rasulullah dengan cara menyayangi mereka semua. Menyayangi itu berarti kalau ada yang sudah lurus jalannya kita dukung, kalau ada yang bengkok jalannya kita luruskan. Bukan dimarahi, bukan dimusuhi, apalagi dipukuli, dibantai, tidak begitu. Kita pendekatannya kasih sayang karena Rasulullah itu kalau ada hadis yang bilang inni mukasirum bikumul umam. Aku senang kalau umatku itu banyak. Jadi mari kita merangkul saudara sebanyak mungkin. Oke ya, jadi ini tanda-tanda cinta menurut Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cinta kita pada Rasulullah. Ini kalau saya baca cepat ya, tidak ada 5 menit. Tapi kalau dijalankan bisa seumur hidup. Mencintai Al-Quran, mencintai sesama, mengagungkan namanya, dan lain sebagainya. Oke, yang penting kita kan sekarang ngerti rumusnya. Tinggal menjalankannya. Tentu saja step by step, tahap by tahap. Paling tidak kalau kita akrabi terus-menerus, kita bisa masuk pintu cinta lewat jalan terbiasa tadi. Tresno, jalaran saka kulino tadi. Baik, nah ini ada kalimat yang menarik dari Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, tanda-tanda cinta Rasulullah itu apabila seseorang diberi pilihan kehilangan barang berharga miliknya, tapi tidak bisa bertemu Nabi, maka tidak bertemu Nabi itu lebih berat baginya dibandingkan kehilangan barang-barang berharga miliknya. Hal itu terjadi karena telah tertanam dalam dirinya cinta pada Rasulullah. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki sifat tersebut maka tidak mungkin memilihnya. Milih kehilangan mobil atau bertemu Rasulullah, itu mungkin saya tidak yakin kamu jawabannya sudah mantap Rasulullah. Mesti nanti dulu lah Pak, jangan itu dulu yang dibahas, mesti kamu ngono. Nanti dulu sebentar Pak, jangan kesusu divonis, mesti kamu gitu. Tapi memang ketika orang sudah sampai di level cinta, kehilangan apapun itu rela asal tidak kehilangan yang dicintai. Ya cerita Zulaikha dan Yusuf tadi kan jelas bagaimana seorang putri, istri bangsawan kaya raya, apa saja dimiliki, begitu habisnya dia karena cinta. Semuanya rela hilang demi yang dicintai. Nah itu gambaran cinta. Jadi apapun rela dikorbankan. Bahkan tadi bersama sahabat Umar tadi kan ya, ayo termasuk dirimu ndak? Akhirnya disimpulkan, iya Rasulullah termasuk diriku juga ndak masalah. Nah ini ciri-ciri cinta menurut Hafidz Ibnu Hajar. Manifestasi itu perwujudannya jelas ya. Yang pertama, meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, penutup para rasul. Yang pertama ini ya, manifestasinya iman. Yang kedua, akhlak. Menghidupkan akhlaknya Rasulullah. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Yang ketiga, sunnah.
Jadi ya sunnah-sunnahnya kita jalankan. Yang keempat, prioritas. Kita prioritaskan, kita utamakan. Yang kelima, sholawat diperbanyak. Jadi sholawat ini nanti kapan-kapan kita bahas ya. Rahasia, filosofi, khasiat, macam-macam. Ada banyak teori tentang ini. Tapi sementara pokoknya sholawatan sing akeh. Kadang-kadang kalau ngerti teorinya malah tidak jadi sholawatan. Terus Al-Quran tentu saja membaca, memahami, menjalankan. Dan belajar, nambah ilmu. Jangan ngaku cinta Rasulullah kalau tidak mau belajar. Merasa sudah pinter, merasa sudah ngerti, menganggap, oh saya makomnya sudah ulama, Pak. Sudah tidak butuh belajar lagi, tanya saja apa saya bisa jawab mesti. Tidak, semoga tidak muncul itu. Kalau mencintai Rasulullah, ya cinta ilmu, siap belajar. Termasuk mencintai yang dicintai Rasulullah. Ini yang umum. Jadi dari berbagai sumber saya simpulkan ini manifestasi cinta Rasulullah. Ada yang unik. Ini silahkan teman-teman cari kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Tajul Arush Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Kata beliau, manifestasi cinta pada Rasulullah itu 4. Yang pertama, qanaah. Merasa cukup. Jadi orang yang merasa cukup itu kan selesai sudah. Dia tidak menuntut macam-macam. Dia sadar, yo ini jatahku yang diberikan oleh Allah. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah ya. Jadi ini ciri-ciri bahwa kita sudah cinta Rasulullah itu kita punya karakter qanaah. Yang kedua, zuhud. Tidak tamak terhadap dunia. Karena secara umum tuntunannya Rasulullah itu ya perjalanan hidup ini menuju akhirat. Yang hakiki itu akhirat. Maka jangan sampai jatuh cinta pada dunia. Nah, kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, waktu sesi asketis itu. Kan itu ada materi zuhud. Pak, kalau saya zuhudnya besok saja lah, Pak. Kalau sudah sukses, sudah kaya, sudah segalanya terpenuhi, baru saya zuhud. Apa jaminannya? Waktumu masih banyak. Jadi latihanlah zuhud. Zuhud itu bukan berarti kamu tidak kerja, tidak ngapa-ngapain, tidak. Latihlah batinmu untuk tidak terikat dan jatuh cinta dengan dunia. Mungkin diawali dari latihlah dirimu biar kuat. Kalau kehilangan apapun yang duniawi, asalkan tidak kehilangan Allah. Nah, ini membangun mental zuhud. Tidak harus kamu uzlah ke hutan-hutan atau menjauh dari keramaian, tidak harus begitu. Tapi pelan-pelan latihlah batinmu untuk berwatak uzlah. Tidak tamak terhadap dunia, tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia. Ini justru manifestasi cinta kita pada Rasulullah. Yang ketiga, tinggalkan ucapan perbuatan yang tidak ada gunanya. Hari ini mungkin manifestasinya antara lain percakapan-percakapan di medsos yang tidak produktif, yang isinya hanya mengeruhkan pikiranmu, tinggalkan saja. Kata Nabi, min khairi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tandanya baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan yang bukan urusannya. Kita itu sering dipaksa untuk ngurusi yang bukan urusan kita di medsos. Apa saja ingin kita komentari. Kita buka front untuk gegeran dengan siapa saja yang beda dengan kita. Buahnya tidak ada selain perpecahan, nambah musuh. Setiap kali buka Twitter, nambah musuh. Setiap kali buka Twitter, buka Instagram, nambah musuh. Ini namanya malayak nih. Sesuatu yang tidak ada gunanya bukan urusan kita. Boleh tinggalkan saja. Toh yo komentarmu juga tidak terlalu penting. Cuma nambah ruwet saja.
Oke ya. Ini manifestasi kata Syekh Ibnu Athaillah. Jadi karena Rasulullah kan dikenal menjaga ucapan, tidak banyak bicara. Oke, kan di antara cirinya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Keimananmu dipertanyakan kalau kamu tidak mampu berkata-kata yang baik atau diam. Berarti orang yang omongnya banyak tidak ada gunanya, ngalor ngidur, apalagi isinya buruk-buruk, jangan-jangan belum yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan yang terakhir tentu saja jangan berbuat zalim pada sesama. Nabi tidak pernah menzalimi siapapun. Kata saya Ibnu Athaillah, rumus hidup bahagia itu tidak zalim. Tidak zalim berarti hidupmu aman, nyaman. Jadi kenapa tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang disakiti. Dalam situasi seperti ini hidup kita tenang, kecemasan hilang. Kalau kecemasan hilang, kita mantap menjalankan amanahnya Allah. Jadi sekali-sekali ayo kita muhasabah ya. Jangan-jangan aku ini pernah atau sedang menzalimi orang lain. Sehingga aku ini gelisah, was-was. Dalam bentuk apapun kezaliman itu. Mungkin ada barangnya yang kita langgar tanpa hak. Mungkin ada hatinya yang kita sakiti. Mungkin ada macam-macam. Coba dicek. Jangan-jangan kita ini pernah atau sedang menzalimi orang lain. Biasanya itu akan kita rasakan kemudian efeknya. Bagi teman-teman yang kok sering dikejar cemas ya. Hal-hal kecil tidak penting kok, aku ini cemas. Kemungkinan kalau versi rumusnya saya Ibnu Athaillah ini ya mungkin jangan-jangan memang ada kezaliman yang kita lakukan. Entah pada siapa, tentang apa, atau jangan-jangan pada diri kita sendiri. Ya, nanti ini tema ini beberapa kali saya bahas di tema-tema self-love dan lain sebagainya. Oke, jadi ini tambahan dari tadi ya. Kalau tadi kan ada itu ikut sunnah dan lain sebagainya, nah ini tambahannya. Jadi orang yang mencintai Rasulullah itu qanaah, zuhud, hanya yang penting dan yang baik yang dikatakan dan yang dilakukan serta tidak zalim. Ini ciri-cirinya pecintanya Rasulullah. Nah, waktunya tinggal sedikit ya. Ada syairnya Jalaluddin Rumi yang menurut saya menarik. Kita pakai untuk mengakhiri sesi ya. Kata Maulana Jalaluddin Rumi, kita belajar menjadi manusia dari Allah. Kitalah pahlawan cinta dan para sahabat Muhammad. Meski dia seorang di antara kita, dia tidak seperti kita. Kita sepenuhnya dari tembaga, dan Muhammad bagai ramuan penjelma emas. Kabarkan syukurmu, karena dari patung berhala Muhammad membebaskanmu. Agar merdeka engkau dari berhala-berhala batinmu. Kusembahkan sholawat padamu, biar kedekatan dengannya bertambah. Karena dengan dekat kepada keseluruhan, semua bagian pun dekat juga. Ini kalimat yang terakhir itu, kita mengucapkan sholawat pada Rasulullah, maka kita akan tambah dekat dengan Allah. Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau kita dekat dengan Allah, berarti sebenarnya kita sedang dekat dengan segalanya. Baik, ada lagi. Ini yang sering dikutip orang. Aku adalah pelayan Al-Quran sepanjang hidupku. Dan aku adalah debu tanah di mana kaki Muhammad melabuh. Andai bayangan wajah Muhammad terpantul ke sebuah dinding, jantung dinding itu akan berdetak hidup. Dinding itu berkat pantulan wajah yang terrahmati
merasakan kebahagiaan tak terperikan hingga ia akan tertolong dari kemunafikan. Ia akan merasa malu karena bermuka dua, sedangkan Muhammad yang soleh dan suci hanya memiliki satu wajah saja. Mustafa begitu damai, rahmat Allah baginya. Sedemikian mulia hingga bulan pun tak berani menatap wajahnya dan bahkan terbelah. Ini Maulana Jalaluddin Rumi. Baik, teman-teman, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Jadi seperti saya bilang tadi, ini teori-teorinya boleh kita lewatkan saja, tapi cinta kita pada Rasulullah semoga tetap hidup dan kita hidupkan. Untuk konteks ngaji filsafat, boleh kita tutup dengan surat An-Nahl ayat 44 ini. Wa anzalna ilaikan dzikra litubayyina linnasi ma nazala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Firman-Nya Allah, dan kami turunkan padamu Muhammad al-Dzikr, Al-Quran, untuk engkau jelaskan pada mereka manazala ilaihim, apa yang diturunkan pada mereka. Dan ini yang saya sebut nyambung dengan ngaji filsafat, la'allahum yatafakkarun. Semoga mereka mau berpikir. Nah, ngaji kita selama ini semoga bagian dari upaya yatafakkarun ini, latihan berpikir. Antara lain memahami ayat-ayat Allah. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Ini jadi penghujung sesi kita bersama Rasulullah, bersama Nabi Muhammad di bulan ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, meningkatkan kualitas diri, kualitas keberagamaan kita. Bulan depan tentu saja kita akan ganti tema, insya Allah. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.